大家都过得好吗？大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua？很高兴又能和大家在今天的节目上见面。Jadi senang sekali ya ketemu teman-teman semua di program hari ini. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang teman-teman chat ke chat room pada kelas hari Jumat maupun hari Minggu ya. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan juga boleh di chat ke chat room yang sekarang. Semoga kita keburu ya untuk menjawabnya. Oke, sambil saya buka dulu file sharingan pertanyaan dari Pancang sambil saya share screen dulu ya. Oke. Oke, sambil saya share screen sambil kita lihat dulu yuk pertanyaan yang dikirimkan oleh Panca. 我们看一下啊。Ya, share screen saya udah muncul ya. Oke. Suara saya oke? 因为这边下雨了，我怕信号不太好。Karena di sini hujan, saya takut sinyalnya kurang bagus. Suara saya cukup jelas ya? Jelas ya. Oke ya. 谢谢 Ibu Xiuchen sama Pak Richardus ya. 好的，我们看一下大家的问题。Kita lihat dulu ya pertanyaan teman-teman semua. Ini adalah pertanyaan dari hari Jumat ya, kata Pancang. Hari Minggu tidak ada pertanyaan. Oke. Pertanyaan dari Dr. Evelyn. Laoshi itu angka 1 sampai 5 maksudnya apa ya? Oh, ini ya yang kemarin di modul kita ada nada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Saya mungkin nggak share ya teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat ke modul kita. 1, 2, 3, 4, 5 terus kayak ada tangga nada ya teman-teman ya. Jadi itu penulisnya bikin berdasarkan tangga nada. Cuman kalau saya seperti yang saya ajarkan ke teman-teman semua waktu di kelas, saya lebih praktikalnya adalah saya pakai tangan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya 5 itu maksudnya apa gitu ya. Jujur saya pernah bilang sama teman-teman bahwa saya memang sama musik tidak terlalu menguasai gitu ya. Jadi yang saya tahu itu 5 artinya do re mi fa sol. Nah, mungkin kemarin yang hari Minggu saya ada bilang do re mi fa so gitu ya. Ada murid kelas yang japri saya katanya, "Laoshi harusnya yang benar itu sol gitu ya. Xie ya." Jadi saya jadi tahu, oh iya, do re mi fa sol ya. Jadi intinya kalau nada pertama itu kita ambil patokannya ada do re mi fa sol. Nah, itu dia datar. Nah, kalau pertanyaan teman-teman mungkin ini saya udah ngulang berapa kali, datarnya sepanjang apa gitu ya. Laoshi sepanjang banget gitu ya, bukan sepanjang bahu kiri ke bahu kanan gitu ya. Jadi do re mi fa sol. Misalnya pa, terus ma, terus apalagi ya misalnya kita ni, ni gitu ya, tapi nada 1 seperti itu. Jadi kalau tarikan nada pertama benar, harusnya 2, 3, 4, 5 itu udah dapat polanya. Cuman 2 sama 3 kadang-kadang teman-teman ketukar. Itu nggak apa-apa. Itu memang masalah latihan saja sama kebiasaan ya. Sama teman-teman boleh ya didengarin ulang rekaman sesi kita. Itu pastinya akan membantu ya. Karena bahasa itu pertama memang perlu dikopas dulu. Kopas atau tiru dulu. Ya, kalau teman-teman banyak menganalisa, jatuhnya hasil tuh mumet gitu ya. Jadi saya nggak mau bikin teman-teman mumet dulu. Saya mau teman-teman tuh kopas dulu sampai akhirnya ini jadi kebiasaan, lama-lama dapat feeling. Percaya sama saya ya, tapi memang prosesnya nggak sehari 2 hari, nggak sekali 2 kali ya. Oke, lanjut. Jadi yang angka itu sebenarnya dari nada ya, jadi nada musik. Cuman lebih baik teman-teman ikutin cara saya yang sudah saya ajarin di kelas, pakai tangan dan ikutin sesuai tanda nadanya gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari Dr. Evelyn sudah kejawab. Kemudian saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oh, masih Dr. Evelyn ya. Laoshi kenapa nggak ada kata wo dari 认识你很高兴? Apa karena di kalimat depannya sudah ada wo? Apa itu berlaku untuk semua kalimat? Kalau ada wo di depan kalimat, selanjutnya nggak usah ada kata wo lagi. Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya bukan.
bukan. Jadi nggak bisa ambil patokan. Jadi gini, bahasa sama matematika itu berbeda. Kalau matematika 1 tambah 1 sudah pasti 2 gitu ya. Sama misalnya contoh ya, contoh analoginya. Di belakangnya kita ketahuin jawabannya 2. Terus kita tahu misalnya 1 tambah A sama dengan 2. Kita diminta mencari A. Udah pasti jawabannya 1 gitu ya, teman-teman dapat ya. Jadi matematika itu seperti itu gitu ya. Tapi kalau bahasa enggak. Bahasa itu sebenarnya dari kita tuh mau ngomong apa, terus kita perlu cari tahu juga bahasa Mandarin itu cara ngomongnya seperti apa. Memang ada rumus grammar, benar. Misalnya contoh, oke, keterangan waktu itu kita tarik ke depan gitu ya, sebelum kata kerja. Itu grammar. Kalau itu grammar, biasanya saya akan tekankan ke teman-teman, kalau kalimatnya simple, ada subjek, ada keterangan waktu, ada kata kerja, maka keterangan waktu itu harus ditarik di depan si subjek. Misalnya, 我今天 baru kata kerjanya 去 商场gitu ya. Misalnya contoh ya. Jadi apa namanya? Saya hari ini pergi ke supermarket gitu ya, pergi ke pasar, market, 商场 kayak gitu, tempat belanja. Nah, jadi itu memang grammar, itu yang perlu dihafal. Tapi kalau yang pertanyaan Dokter Evelyn misalnya, apakah di depan ada 我 sehingga kalimat berikutnya tidak ada 我? Bukan, itu tidak bisa jadi patokan. Tergantung teman-teman mau ngomongin artinya apa, gitu ya. Jadi bahasa itu kalau saya bilang kenapa bisa ditiru, karena kita bisa tiru persis orang ngomong apa, kita tiru, kita pakai. Kayak gitu ya. Itu awalnya. Jadi misalnya contoh, 认识你很高兴gitu ya. Nah, kita coba analisa. 认识你很高兴. Kata depannya ada 我, nggak ada loh. Ini satu kalimat sendiri, benar nggak? Mengenal kamu sangat senang. Kalau di bahasa Indonesia ini bisa nggak jadi satu arti tersendiri? Maksudnya dia bisa berdiri sendiri nggak, teman-teman? Jadi maksudnya secara bahasa Indonesia mengenal kamu sangat senang. Walaupun tidak ada sayanya, kira-kira itu pasti maksudnya saya nggak? Gitu maksudnya. Saya tunggu tanggapan teman-teman dulu ya. Jadi saya nggak bisa bilang patokannya karena ada wo di depan, jadi kita nggak perlu pakai wo lagi. Nanti semua teman-teman kalimatnya diterapin sama gitu ya. Saya nggak bisa jawab itu iya gitu ya. Nanti begitu saya jawab iya, semua kalimat teman-teman begitu ada wo di depan, teman-teman hilangkan yang belakangnya, nanti artinya jadi agak beda-beda ya. Enggak. Jadi tergantung teman-teman mau ngomongin apa. Misalnya contoh, nice to meet you. Bahasa Inggris juga I-nya si sayanya dia nggak tulis kan, benar ya. Jadi mengenal kamu sangat senang gitu ya. Oke, ini kalimat dia ucapkan oleh orang pertama. Terus orang kedua juga kalau mau bilang, oh saya juga sangat senang loh mengenal kamu, saya juga sangat senang. Nah berarti 认识你 gitu ya. Boleh nggak misalnya ini dia nggak pakai 我? Kan dia kalau kalimatnya 我也很高兴. Ya. Kalau ini kita nggak pakai 我, sedangkan yang ucapin itu ada orangnya, bisa nggak melambangkan bahwa itu maksudnya dia? Bisa kan? Sebenarnya bisa kita hilangkan. 认识你也很高兴. Tapi kalau enak mantepnya adalah 认识你我也很高兴. Jadi bahasa ini saya bilang budaya, terus yang penting apa yang kita sampaikan gitu ya, orang tersebut juga paham gitu ya. Kita pakai bahasa yang terlalu high banget, sedangkan teman bicara kita itu dia levelnya masih standar, itu bukan komunikator yang bagus menurut saya ya. Kita perlu menyesuaikan bahasa kita sama teman bicara kita gitu ya. Jadi 认识你也很高兴. Boleh nggak 老师 我-nya saya buang? Boleh juga. Kalimat ini tidak ada maksud lain kan? Tidak ada maksud misalnya mama saya senang, papa saya senang. Enggak kan? Udah pasti saya. Iya, betul Bu Nani. Jadi maksud saya yang ngucapin ini udah pasti saya. Jadi dia mau hilangkan pun nggak masalah. Dan tidak mewakili semua kalimat yang depannya ada wo, belakangnya dihilangkan ya. Depannya ada wo itu maksudnya apa ya? Sebentar ya. Saya coba lihat kalimatnya. Jadi menurut saya ini kalimat sendiri. Depannya itu kalau nggak salah wo jiao, benar nggak? Sebentar ya.
Saya sambil lihat. Benar nggak? Teman-teman boleh bantu saya nggak? Kalimat lengkapnya di modul kita apa? Soalnya seingat saya memang dia kalimat sendiri. Depannya itu maksudnya kalimat lain ya. Nah, kalau itu lebih lebih nggak bisa jadi patokan ya, gitu. Bisa, oh, saya coba lihat supaya jelas apa yang dimaksud. Oh iya, jadi ini ya menjawab pertanyaan Dokter Evelyn kan kalimat kita ada 我叫, misalnya 我叫 Tina, koma, 认识你很高兴. Jadi 认识你很高兴ini dia memang satu frase sendiri. Dan bukan karena di depannya ada 我叫, 我nya makanya ini dihilangkan, 不是的, bukan. Jadi kalau kita artikan kan saya bernama Tina. Terus frase kalimat berikutnya mengenal kamu saya sangat senang. Nah, begitu juga bawah dia lebih penekanan aja. Oh iya, kenal sama kamu saya juga sangat senang. Itu sih ya. Jadi bukan maksudnya kalau depannya ada 我 selanjutnya 我nya dihilangkan, 不是的 ya. Kecuali dalam satu frase yang sama diulang ya salah satunya dihilangkan. Tapi ini memang dia beda frase karena di koma kayak gitu ya. Semoga menjawab ya Dokter Evelyn ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Masih dari Dokter Evelyn. Laoshi kadang di film dibilang DA, 打不错. Ada huruf Mandarinnya nggak? Jadi yang Ibu tulis kan DA ya, DA terus 不错. Ini saya masih menebak huruf Mandarinnya apa. Kalau 不错 memang artinya lumayan, not bad lah kita bilang ya, lumayan atau not bad. Kalau ini tak 不错. Jadi gini, yang saya takutin, kenapa saya minta huruf Mandarinnya? Sama kalau bisa saya minta kalimat lengkapnya. Karena yang saya khawatir itu adalah saya menebak-nebak, terus tebakannya nggak sesuai kan, karena saya nggak nonton filmnya, itu satu. Yang kedua, penggalannya itu loh. Jangan-jangan ini milik huruf, maksudnya, kosakata sebelumnya. Jadi udah pasti ini milik sebelumnya, 不错nya dia memang satu frase sendiri. Nah, itu yang saya takutin. Kalau bisa ada kalimat lengkap, kalau bisa ada huruf Mandarin. Atau ya cuplikan filmnya gitu ya, biar saya bisa dengerin itu. Jadi kalau kayak gini, jujur kata, 不错 tetap artinya lumayan. Kecuali nadanya bukan ini atau huruf Mandarinnya bukan ini. Ya, kayak gitu. Jadi lebih baik itu ya, ada huruf Mandarinnya atau kalimatnya lengkap. Kalau kalimatnya lengkap, saya masih bisa menebak-nebak gitu ya. Saya baca dulu kalimatnya. Oh, oke, dapat gitu ya. Tapi kalau benar-benar cuma satu huruf, misal laoshi BU artinya apa gitu ya, BU, tapi saya nggak tahu nadanya berapa. Saya nggak bisa tebak ya. Sorry ya teman-teman ya, karena ada 4 nada, terus huruf yang bacanya BU itu juga dia banyak banget huruf Mandarinnya. Jadi saya lebih senang teman-teman kasih saya pertanyaan adalah langsung huruf Mandarinnya ya. Oke ya. Itu pertanyaan dari teman-teman di kelas, sudah kejawab semua. Coba saya lihat ke tanggapan teman-teman di chat ya. Kalau yang tadi saya jelaskan menurut teman-teman, kayaknya saya muncul pertanyaan baru. Silakan teman-teman chat ya ke kolom chat. Oke ya, tadi saya sempat tanya ya, 大家过得好怎么样gitu ya, 大家过得好吗? Teman-teman apa kabar semuanya ya. Jadi kalau harusnya sudah hafal lesson 1 di mana teman-teman boleh jawab saya, 老师我很好 ya, 我很好. Saya sangat baik ya. Kalau ditanya kabar, jawabannya rata-rata itu. Atau teman-teman mau variasi boleh bilang 老师不错gitu ya, 老师 lumayan lah gitu ya, not bad. Melewatinya dengan not bad, boleh ya, 不错. 不错dia bisa berdiri sendiri, artinya kayak oh 我很好 gitu ya, 不错 lumayan lah gitu ya, not bad. Oke, ada Ibu Xiuzhen ya, ada Ibu Katarina. 好，老师谢谢您. Ya mungkin 谢nya kekurangan satu, nggak apa-apa. Nina, bagaimana dengan Anda? Betul ya, jadi tanyain balik. Memang perlu banyak dipraktekin teman-teman ya. Oke, 谢谢 Ibu Katarina, 我也很好，谢谢你。再来是 Ibu Xiuzhen ya. 老师下午好，我过得很好. Ya, kalau yang expert, yang udah advance biasanya ada 过得很好. Tapi yang basic saya nggak kasih dulu ya, biar nggak terlalu banyak dulu. Jadi pokoknya fokusnya menguasai
saya sangat baik, 我很好 gitu ya. Itu yang perlu dikuasain dulu. Oke, 老师呢，我也很好，谢谢啊。再来，kita lanjut Ibu Lani. 你好，蔡老师，mau tanya kalau ada H seperti ZH itu angka lidah sampai langit-langit atau tidak? Kalau sampai langit-langit tengah atau di depan, apakah lidahnya ditekuk? 谢谢老师. Sisinya pakai X ya, Bu ya. XIE. Ya, 谢谢. Pakai XIE. Ini ya. XIE, 谢谢. Bahasa Mandarin nggak akan ada pinyin ini. Saya coret ya. Nggak akan ada. Jadi nggak usah ragu-ragu. 谢谢. Aduh, kayaknya tergoda banget pengen tulis SIE gitu ya. Nggak akan ada. Nggak akan ada teman-teman ketemu Hanyu pinyin yang SIE. Ya, nanti kita bahas lebih dalam tuh ada patokan sebenarnya. I itu dia akan gabung sama X. Ya, tidak akan gabung sama yang saya bilang spesial itu loh, spesial yang zhi, ci, shi, ri, sama zi, ci, si, nggak akan. Ya, kayak gitu. Kalau dia gabung pun bunyinya bukan i, tapi gitu ya. Kayak gini. Nah, mungkin teman-teman menanyain saya, 老师 kan SHI dia i, kenapa dia gabung sama SHI? Nah, pertanyaan saya, 老师 contoh ya. Ini bacanya I atau bacanya bukan I. Tapi kalau bunyinya I, dia akan gabung dengan J, Q, X, dan Y. Jadi sebenarnya ada patokannya. Cuma kalau saya ajak teman-teman ke teori patokan hafalan, itu akan, ya beberapa orang gampang, tapi beberapa orang akan sulit. Nah, mendingan saya bilang, kalau 谢谢, oh 谢谢. Lalu bilang, nggak akan ada SIE. Ya udah, itu coret dari memori saya. Memang tergoda banget gitu ya, pengen tulis SIE. Tapi saya taunya, oh XIE. Ya gitu ya, karena I yang bunyi I gitu ya, I yang bunyi I dia akan gabung sama 4 ini. Ya, nanti teman-teman bisa perhatikan. Jadi kita belajar, kita observasi, kita pahamin. Kalau dihafalin semua akan berat teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi yang sebelumnya saya mau jawab pertanyaan Ibu Lani dulu. Jadi ZH itu lidahnya ditekuk sebenarnya. Kalau angkat sampai langit-langit takutnya kesusahan ngomong. Jadi sebenarnya disesuaikan, Bu. Yang penting taunya lidahnya diangkat. Ya, diangkat. Nggak sampai langit-langit pun nggak apa-apa kalau bagi beberapa orang nggak bisa. Ini karena lidah setiap orang panjangnya berbeda ya. Kalau saya bilang harus gitu ya, ditaruh di langit-langit. Mana tahu ukurannya kan beda ya teman-teman ya. Jadi orang itu akan frustasi, dia bilang, saya nggak bisa loh, saya nggak bisa. Nah jadinya gitu. Jadi yang teman-teman perlu tahu, ini saya ganti halaman ya. ZH, CH, SH, R, yang kita tahu itu dia adalah lidahnya ditekuk atau diangkat. Masalah bisa angkat sampai langit-langit, silakan. Itu dia bunyi zhi, shi, shi, zhi, itu ketara banget, kencang banget. Ada orang tuh kencang banget, bagus. It's okay. Tapi kalau memang kita nggak bisa sampai nempel banget, tapi kita udah angkat, berusaha, biasanya yang baca, saya bilang, ibu berusaha ya, angkat lidah ya. Itu kedengaran teman-teman, jadi tidak usah khawatir ya. Angkat sebisanya teman-teman. Ya, kayak gitu. Jadi, zhi, shi, shi, zhi. Nah, teknikal yang saya bilang lidahnya diangkat dulu baru ngomong, itu adalah cara saya dulu berlatih. Saya di depan cermin, saya lihat dulu lidah saya angkat, baru saya baca. Zhi, shi, shi, zhi. Nah, dibandingkan ini yang saya bilang lidahnya nggak diangkat sama sekali karena nggak ada H. Ce, ce, se. Saya rasa harusnya jelas ya, walaupun saya suaranya masih sedikit flu, tapi zhi, shi, shi, zhi. Dibandingkan dengan yang di bawah, zi, ce, se. Apakah jelas? Harusnya pembedanya jelas sekali. Nah, kalau teknikal itu yang maksudnya lidahnya teman-teman tekuk dulu, baru baca. Zhi, shi, shi, zhi. Nah, mungkin teman-teman pikir, kayaknya gampang ya. Iya, kan saya udah puluhan tahun ya.
Bahkan lebih dari 20 tahun kayaknya ya. Jadi saya awal-awal latihan itu memang saya di depan cermin, saya buka mulut, saya tempelin, maksudnya angkat lidahnya dulu baru baca. Nah, lama-lama terbiasa ya. Itu ya untuk menjawab pertanyaan Bulani. Jadi diangkat sesuai kemampuannya saja. Karena kalau benar-benar teoritis diangkat, ditempelin, nanti teman-teman malah stres gitu ya. Yang penting tahu, oh iya, oke, saya tahu lidahnya itu perlu diangkat baru baca. Ya, teman-teman ada yang sudah praktekin depan cermin, lidahnya diangkat dulu. Ini ya, kalau ada CT scan gitu ya, teman-teman bisa CT scan rongga mulut saya sama lidah. Jadi ini kan lidah kita harusnya datar begini ya. Sorry ya, saya nggak pintar gambar. Tapi begitu teman-teman lagi praktekkan, ini lidah ya, ini lidah. Nah, begitu teman-teman lagi praktekkan, itu lidah kita memang sengaja kita angkat ya. Sorry teman-teman, saya benar-benar nggak bisa gambar. Nah, lidah kita angkat gitu ya. Nggak usah dipikirin, ini tempel langit ya. Di analisa teknikalnya jadi nggak dapat nanti ya. Pokoknya intinya, ya teman-teman mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini saya angkat lidah saya gitu ya, baru saya baca. Ya, ada yang sudah coba? Ya, jadi teknikalnya jangan terlalu dipikirin ini tempel apa enggak ya, tekuk apa enggak ya. Jadi kita terlalu fokus banget sama teknikalnya. Ya, itu yang dari saya untuk Qiao Shiyin gitu. Baik. Kalau gitu saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Dari Ibu Lani sudah ada Ibu Tresia ya jelas ya. Oh, tadi saya tanya suara saya jelas nggak? Dari Pak Andreas, ya Pak Andreas karena perbedaan waktu ya, mungkin Bapak di sana malam ya. 晚上好老师. Oke, kalau di sini kita sore ya Pak. 下午好. Oke, tapi spellingannya benar ya. 我有一个问题, apakah kata 晚晚睡 boleh dipakai sebagai 万万岁? Oh, 万万岁 ya. Ya, oke ya. Bapak ketiknya pinyin, jadi ini kayak saya tebak-tebak. 祝你生日快乐, 万万岁. Mohon dikoreksi. 万万岁 itu sebenarnya dulu itu dipakai buat maharaja. Artinya panjang umurnya sampai puluhan ribu umur gitu ya. 万岁万岁万万岁. Kalau teman-teman pernah nonton film Kerajaan Kolosal, biasanya gitu ya. 皇上万岁万岁万万岁. Di apa namanya, di masyarakat itu sudah jarang kepake ya, yang saya tahu. Tapi kalau film kolosal dipakai ya, 皇上万万万岁万岁万万岁gitu ya. Makanya 皇上itu maharaja, 皇上itu maharaja. Maharaja itu dijuluki 万岁爷. Ye itu adalah apa? Kakek gitu ya, ye. Wan Sui ye itu artinya kakek yang bisa panjang umur banget gitu ya. Nah, itu memang sebutan untuk maharaja. Tapi kalau kita sehari-hari Pak Andreas biasanya kita pakainya ini saya hapus saja ya. Kita pakainya adalah misalnya Bapak mau bilang 祝你生日快乐 gitu ya. Kita ada istilah khusus, Pak. Nanti saya sekalian tulisin apa huruf Mandarinnya ya. 祝你 Oh ya, kita pernah belajar ya sesi sebelumnya ya tentang ucapan-ucapan ya. 祝你生日快乐. Terus ada misalnya, jadi gini ada panjang umur kita bedain untuk ini ya, 祝你长命百岁 gitu ya. 祝你长命百岁 artinya semoga panjang umur. Mungkin maksudnya Pak Andreas juga, iya langsung maksud saya happy birthday gitu ya. Terus semoga panjang umur gitu ya Pak ya. Nah, jadi kita bisa bilang 祝你长命百岁. Nah, terus ada lagi teman-teman kalau ingat ucapan untuk panjang umur ada satu lagi 健康长寿gitu ya. Nah, oke, saya tulisin dulu huruf Mandarinnya. 祝你生日快乐 ya. Kalau yang atas teman-teman sudah tahu artinya. Happy birthday ya, selamat ulang tahun ya. Oke. Nah, kalau yang bawah 祝nya artinya semoga gitu ya. Kalau yang atas ya mengucapkan kepada kamu happy birthday, selamat ulang tahun. Yang bawah semoga kamu
Juni. Nah, terus Changming Baisui. Sebentar saya tulis dulu ya. Juni Changming Baisui. Changming Baisui saya garisin ini artinya panjang umur untuk orang yang masih di bawah usia 60 ya. Ibaratnya kayak kita-kita nih ya, masih di bawah usia 60, kita sama anak-anak, ya kita bilangnya panjang umurnya pakai Changming Baisui. Chang artinya panjang, Ming artinya nyawa, Baisui ratusan usianya ya. Jadi panjang umur maksudnya. Oke, terus yang di atas 60 gimana gitu ya Laoshi ya. Nah, pakainya boleh panjang umur tapi yang bawah ya. Sebentar, saya tulis dulu. Ada Jian Kang, Jian Kang, Chang panjang, Shou itu adalah usia juga. Tapi usia yang teman-teman udah di atas 60 atau sama dengan 60 itu udah boleh namanya Shou. Shou Ming namanya ya. Itu Jian Kang Chang Shou juga artinya panjang umur tapi kita ucapin buat orang tua yang rata-rata di atas usia 60. Jadi kita mendoakan mereka itu sehat sama panjang umur. Changshou itu panjang umur, tapi itu sopan banget gitu ya. Ibaratnya eh, lebih cocok buat mereka yang udah di atas usia 60. Tapi kalau di bawah usia 60 atau anak-anak biasanya kita bilang Changming Baisui. Ini balik lagi ke budayanya orang China, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Pak Andreas mau bilang Wan Wan Sui, boleh nggak Laos? Saya pakai istilah itu untuk teman. Boleh-boleh aja, cuman yang lebih sering dipakai yang saya tulis, Pak. Ya, kalau Wan Wan Sui biasanya untuk Maharaja, ya, untuk para raja di zaman dulu, gitu, ya. Oke, di screenshot dulu. Mungkin ada teman-teman yang merasa, oh ini kosakata baru, saya mau screenshot gitu ya. Jadi ada 祝你生日快乐 itu happy birthday. Terus 祝你长命百岁, semoga kamu panjang umur dan 健康长寿 panjang umur juga. Nah, teman-teman tinggal tambahin catatan ya. 长命百岁 untuk orang dari anak kecil sampai sebelum usia 60. Kalau usia 60 boleh nggak Laoshi saya pakai 健康长寿? Boleh ya, sampai seterusnya ya. 健康 artinya sehat, 长 artinya panjang, 寿 itu sebenarnya 寿命, ming yang di atas, 寿 yang di bawah ya. Jadi mereka punya satu frase 寿命 artinya nyawa, usia. Nah, itu dia memang dua itu terus dia pecah karena dia punya fungsi berbeda ya. Seperti itu. Oke, silakan di screenshot dulu. Kejawab ya Pak Andreas ya. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Yunita. 现在应该还是下午好，不是晚上好. Oh iya, iya benar Yunita ya. Cuma Pak Andreas dia beda negara dengan kita. Kalau nggak salah Australia ya Pak ya. Australia, benua Australia, jadi perbedaan waktu ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut berikutnya ada Ibu Wangsi, ini ibu atau bapak ya? Sorry ya kalau ada salah pengucapan. Xiao Hao Laoshi, oke, spellingannya sudah benar ya, jadi saya tidak perlu koreksi lagi. Ya, tadi ada Dr. Evelyn hadir ya, xie. Berarti penjelasan tadi sudah saya jawab ya, menjawab pertanyaan Dr. Evelyn. Baik, ya pasti saya maksudnya yang tadi ya, penjelasan itu, berarti saya nggak bacain lagi. Oh, Ibu Wangsi ya, Ibu Wangsi bertanya, bagaimana cara membedakan ZHI sama ZHE? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita memang belum ketemu, tapi pertanyaannya bagus gitu ya. Oke, ini saya next dulu. Sudah pada semua belum ya? Kalau sudah, saya akan next dulu menjawab pertanyaan dari Ibu Wangsi. Kalau saya salah, mohon koreksi ya. Misalnya saya Bapak Roshi gitu ya. Kalau benar berarti oke, Ibu Wangsi. Ya, saya lanjut dulu. Jadi ZHI sama ZHE, kalau saya anggap ini nada satu semua ya. Kalau teman-teman masih ingat perkataan saya SHI. Jadi gini, sedikit kasih teman-teman patokan. Nanti ketemu ZHI, CHI,
SHI sama RI, I-nya ini gitu ya, saya ganti warna, I-nya ini, dia nggak bunyi I gitu. Kan tadi saya baru bahas ya, I yang bunyi I, dia akan gabung sama JQXY. Nah, tapi ini nggak bunyi I, bunyinya apa? Memang tulisannya I ya, teman-teman ya. Tapi dia bacanya dan bahasa Indonesia kita nggak ada ya. Jadi kalau ZHI bunyinya C, 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 nada satu ya. Saya baca semua nada satu. Tapi kalau CHI, oh langsung saya tahu dia adalah grup yang ada angin. Jadi begitu baca dari C ditambahin H jadi C, C gitu ya. 吃饭的吃, C, ya, bunyinya Terus kalau SHI teman-teman sangat familiar gitu ya. Lao shi. Makanya kemarin ada yang misalnya pas open mic dia bacanya lao si. Saya langsung koreksi lao shi. Nggak apa-apa ya, nggak perlu merasa minder. Aduh salah. Enggak, justru kalau dikoreksi teman-teman benar, seterusnya baca SHI-nya akan benar. Itu adalah visi saya ya. Jadi begitu dikoreksi teman-teman tahu, oh iya ya SHI bacanya shi. Nanti ketemu pinin SHI, teman-teman tinggal kopas. Itu sebenarnya caranya ya, supaya lebih gampang, nggak semua dihafal ya. Jadi SHI bacanya shi, lao shi, terus kalau RI bacanya apa? R, gitu ya. Jadi ZHI bacanya Oke, sekarang pertanyaannya kalau ZHE gimana? Teman-teman masih ingat vokal yang saya ajarin ada A, O, E, I, U, Y. Ya, saya minta tolong dihafalin berdasarkan urutan. Benar ya? Jadi A, O, E. Nah, ini basic vokalnya mesti benar dulu. Kalau nggak baca ini pasti bingung. Oke, sekarang kita balik ke vokal. A, O, E, ya. Berarti ZH itu konsonan yang bunyinya gimana? Ya, teman-teman nggak bisa open mic, nggak apa-apa, tapi bisa jawab di posisi masing-masing ya. ZH baca konsonan masih ingat? Bacanya adalah bunyi ini, gitu ya. Benar ya? Sama loh, ya. Oke. Z tambah jadinya jadi E-nya kencang. Makanya teman-teman kenapa saya ajarin spelling di awal supaya teman-teman ketemu nih pininnya misalnya contoh kayak gini. ZHE. Oh, saya tahu Laoshi. Kalau ini cara spellnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa spell sendiri tanpa saya juga gitu ya. Oh, ZH. ZH itu konsonan yang bacanya Z, A, O, E, oh, Z, E, oh, Z tambah jadi ce, nada satu, nada duanya ce, gantung ke atas, nada tiganya ce, diayun turun ke bawah, ce, nada empat, oh kata Lause ditekan ke bawah, ce, gitu ya, nada lima pendek ringan, ce. Nah, sekarang saya baca berdampingan, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini saya akan baca duluan ya. ZHI bacanya C, C. Kalau ZHE, C, C. Gimana teman-teman? Beda nggak? Beda ya? Ibu Ningsi gimana? Kelihatan beda nggak? Jadi ada C, ZHI. Kalau ZHE, C. Kencang banget harusnya ya E-nya ya. Jadi kenapa saya ajak teman-teman spelling, saya pikir supaya benar-benar nanti ketemu pinyin nggak bisa baca, bisa spell. Karena kuncinya sudah saya kasih gitu ya. Ya A, O, E-nya kencang sekali. Kalau saya suka bilang E-nya kencang ya. Oke, itu pertanyaan dari Bu Wangsi ya. Oke, berikutnya saya scroll dulu. Ini kejawab ya. Jadi nggak apa-apa. Pertanyaan ini sering muncul karena mirip-mirip memang telinga kita belum terbiasa ya. Pas saya dengar saya baca mungkin teman-teman bilang, iya ya Laoshi beda sih. Tapi kenapa waktu saya latihan lagi kok kayaknya sama gitu ya. Nggak apa-apa. Itu memang proses belajar karena memang kita belum terlatih dan terbiasa ya. Jadi diterusin saja prosesnya ya.
Oke, lanjut berikutnya. Oh ya, ini pertanyaan Ibu Wangsi sudah. Ibu Lilian, ya kalimatnya memang begitu. Mungkin lebih ke gaya bahasa dan bahasa Mandarin seperti itu. Iya, betul. Bu Lilian ya yang tadi 认识你很高兴，认识你我也很高兴. Terus apa namanya misalnya 很高兴认识你 boleh nggak? Boleh juga. Sangat senang mengenal kamu. Karena sangat senang itu dia satu frase sendiri. Mengenal kamu juga satu frase sendiri. Jadi karena dia independen gitu ya, berdiri sendiri, dia boleh digabung seperti itu gitu. Di tengah-tengahnya mau nyelepin wo juga boleh karena itu udah pasti saya ya. Tadi teman-teman sudah bantu saya jawab. Oke, lanjut. Bukaci Dr. Evelyn ya. Lanjut ada Ibu Mega. Xiao Hao, Cai Lao Shi, ya spellingnya sudah benar ya. Izin bertanya bagaimana cara mengucapkan turut berduka cita dan terima kasih atas ucapan duka citanya. Xie. Kalau misalnya turut berduka cita, kita biasanya bilang jie ai shun bian gitu ya. Jadi oke, saya tulisin sambil saya jelasin ya. Jie ai. Sebenarnya jie ai sudah cukup ya. Kalau kita bilang, misalnya sorry ya, kita dengar ada kabar berduka, kita boleh bilang 节哀. Nah, 节哀. Lengkapnya gini ya. Saya tulis dulu lengkapnya. 顺便 节哀 顺便. Beda banget ya sama turut berduka cita. Jadi gini, ini sebenarnya lebih ke jangan bersedih lah ya. Jadi lebih ke situ ya. Jadi kita kalau misalnya kita bilang kita dengar kabar berduka cita, kita bisa bilang ke orangnya jie ai gitu ya, jie ai. Jie ai itu jie dari mengurangi. Ai ini adalah kesedihan. Jadi kurangi kesedihan ya. Teman-teman kalau mau catat, kurangi kesedihan, terus shun bian. Shun itu artinya mengikuti. Bian itu adalah bianhua, perubahan ya. Mungkin teman-teman bilang, maksudnya apa ya gitu ya. Jadi gini, kalau teman-teman tahu manusia itu tidak kekal ya, selalu berubah. Walaupun teman-teman berpikir, saya kan sejam ini nggak berubah. Sebenarnya ada banyak hal sudah berubah. Tiap detik pun berubah. Jadi perubahan-perubahan yang datang itu perlu kita terima dan perpisahan itu selalu ada lah ceritanya ya. Jadi kita minta orangnya untuk mengurangi kesedihan, mengikuti perubahan yang ada. Namanya 节哀顺变, 变化的变, kayak gitu ya. Ini oke, terus ada satu lagi. Kalau turut berduka citanya kayak turut berbelasungkawa, orang tulis gede-gede gitu ya. Kalau ini kan misalnya contoh saya terima dari teman saya gitu ya, namanya Ani contoh. Nah begitu saya terima kabar berduka itu saya akan bilang jie ai Ani gitu ya, jie ai shun bian ya. Saya mengucapkan saya turut berduka, terus saya minta beliau untuk mengurangi kesedihan seperti itu. Nah tapi kalau misal ucapan aja turut berduka cita dalam segi formal ini sudah belum? Kalau sudah saya hapus, sorry, saya ke halaman berikutnya baru kita tulis yang namanya tongbiao aitao. Nah, itu adalah bahasa formal, turut berduka cita. Yuk, di screenshot dulu, habis itu kita ganti halaman berikutnya ya. Sudah? Halo, ya, oke ya. Kalau sudah, saya lanjut ke halaman berikutnya. Jadi ini lebih ke pribadi-pribadi gitu ya. Tapi kalau saya perlu untuk tulis karangan bunga. Nah, maka kita bisa tulisnya begini. Tong biao ai tao. Tong biao ai tao. Ai ada di depan. Artinya apa? Kesedihan ya. Nah, oke ya. Jadi ini udah tahu. Oh, ini kesedihan. Tahu itu artinya
mengucapkan berbelasungkawa. Ini ada hatinya juga ya, sedih. Kita ikut merasakan kesedihannya. Jadi turut ikut serta dalam kesedihan tersebut ya. Ai tao itu kesedihan juga. Nah, terus kalau ini kenapa Laoshi ini dipakai buat ucapan yang kayak tulisan, terus rame-rame gitu ya. Karena tong itu artinya bersama-sama. Itong de tong, sama-sama. Piao ini menunjukkan. Jadi kalau misalnya saya japri gitu orangnya, boleh nggak pakai tongpiao aitao? Kurang cocok. Tongpiao aitao itu misalnya ada sekumpulan orang, makanya kirim karangan bunga atau perusahaan mewakili gitu ya pakai karangan bunga baru tongpiao aitao. Sampai di sini penggunanya cukup jelas dibandingkan tadi jie ai shun bian. Kalau kita ucapin pribadi personal message ke orangnya, silakan dipakai jie ai shun bian. Ya, kalau terima kasih untuk ucapan duka citanya ya Bu Mega, biasanya kita bilang xie, cukup cukup ya. Xie daja, cukup ya. Terima kasih semuanya. Ya. Ini oke. Sambil teman-teman screenshot, saya scroll dulu ya pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Liing, 老师下午好，请问下岗解雇炒鱿鱼有区别吗？下岗itu turun dari jabatan ya, artinya resign ya. Terus kalau 解雇 sama 炒鱿鱼, kalau 下岗 itu biasanya karena orangnya resign sendiri Bu, setahu saya ya. Jadi ini ada satu istilah maksudnya mengundurkan diri gitu. 下岗 lebih ke karena dia mengundurkan diri ya. Tapi kalau jieku sama chaoyouyu itu sama ya. Oke ya, saya tulisin lagi. Ya, bagi teman-teman yang basic, ini adalah pertanyaan agak level advance, tapi nggak apa-apa ya. Anggap teman-teman dapat tambahan kosakata ya. Jieku. Sebentar, ininya saya tulis dulu. Jieku. Jieku ini dipecat. Ya, dipecat. Beda kan sama mengundurkan diri. Nah, jieku ini adalah bahasa formal bullying. Jadi misalnya, 老板解雇了很多员工, gitu ya. Bos memecat sangat banyak karyawan, gitu ya. 解雇了很多员工. Tapi kalau 炒鱿鱼 itu biasanya 我被老板炒鱿鱼了. Penggunaannya ya, saya dipecat sama bos. Gitu. Kalau ini bisa dipecat, ini bisa memecat juga. Jadi dia bisa dua. Tapi kalau 炒鱿鱼 itu cuma dipecat. Ya, oke. Ini sudah. Saya ganti dulu ya, nanti balik ya. Nah, biar enak ya satu penjelasan. 炒鱿鱼. Chao ini satu istilah ya, kalau teman-teman masih ingat. Yoyu itu adalah cumi-cumi, cumi-cumi sotong. Nah, Chao Yoyu kenapa artinya dipecat? Ini adalah satu istilah kerennya gitu ya. Kenapa sih dipecat itu jadi ada kaitannya sama cumi-cumi sih gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat cerita saya, eh orang dari daerah lain itu kalau di China ekonomi yang berkembang zaman dulu itu adalah Hong Kong, Makau ya, teman-teman yang sering ikutin pasti tahu. Nah, orang dari daerah-daerah kecil terutama kampung-kampung itu merantau ke Hong Kong untuk bekerja gitu ya. Nah, mereka yang merantau ini kalau teman-teman lihat, mereka sebenarnya kayak bawa tiker gitu ya, bawa ya baju kayak gitu, diibaratkan kayak bawa tiker untuk bekerja di kota besar, ya kan? Berarti kalau dia lagi bekerja atau orang yang berdagang di kota besar kan dia gelar tikar, benar nggak maksudnya? Nah, tapi kalau dipecat sama bosnya, berarti dia harus misalnya keluar dari mes, berarti dia harus gulung tikarnya, terus dia keluar dong dari mes yang disediakan perusahaan, benar nggak? Nah, berarti teman-teman tahu ya, tikar yang digulung itu kebayang? Nah, kalau kebayang sekarang bagi yang pernah makan lah ya, kalau nggak pintar masak juga nggak apa-apa. Pernah makan
cumi-cumi sotong yang dimasak, dia bentuknya akan menggulung, benar nggak? Nah, itu. Jadi kenapa disebut dipecat itu adalah 炒鱿鱼gitu ya. Biasanya kita akan bilang, 我被老板炒鱿鱼了. Artinya saya dipecat oleh bos. Tapi ini nggak bisa jadi memecat. Kenapa? Misalnya, 我要炒鱿鱼你, gitu. Nggak ada kalimat itu. Ya, jadi perbedaannya di situ ya, bullying ya. Penggunaan dalam kalimat sama artinya gitu ya. Artinya kalau yang tadi siakang itu artinya mengundurkan diri, sangat terhormat lah ya, tidak dipecat gitu ya. Artinya sadar sendiri, ya sudahlah saya ngundurin diri aja gitu. Tapi kalau cieku itu memang karena dipecat. Dipecatnya mungkin karena pengurangan karyawan, ekonomi perusahaan, dan juga mungkin karena sikapnya ya, kita nggak tahu. Tapi semuanya artinya dipecat ya, di PHK. Dan dia bisa dipecat, bisa memecat gitu ya. Misalnya 老板解雇了很多员工, berarti bos memecat sangat banyak karyawan ya. Kalau misalnya saya bilang saya dipecat oleh bos, berarti 我被老板解雇了, dipecat ya. Nah, kalau 炒鱿鱼 dia cuma bisa satu. Artinya 我被老板解雇了. Jadi orang yang kena pecat ini yang bisa bilang 炒鱿鱼. Karena persis kayak tikar yang kegulung kalau lagi 炒 ini tumis. Tumis, cumi, sotong itu bentuknya dia akan gulung kan. Nah, kayak gulung tikar itu maksudnya ya. Kenapa saya perlu bercerita dulu supaya teman-teman nyambung. Oh, istilahnya namanya 炒鱿鱼, dipecat. Jadi dia perlu gulung tikar lagi, mencari pekerjaan ke tempat lain, begitu diterima dapat mes, baru dia gelar tikar untuk bisa hidup di situ. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat perjuangannya luar biasa juga bagi yang merantau ya. Nah, bagi yang teman-teman yang merantau jadi pasti bisa tahu, oh iya ya benar ya, dulu saya datang bawa koper doang, bawa baju, malah nggak bawa tikar loh sih ya, tikernya di tempat kosan gitu ya. Nah iya, jadi seperti itu kira-kira ya. Oke, semoga penjelasannya jelas ya Bu Liing beserta dengan penggunaannya. OK，再来是伊亚版的说，这里是7点哦，7点晚上对吧？OK，jam 7 malam ya. 这里是晚上7点 OK ya. Ya ini ya Ibu Xiuchen bantu saya ya. 节哀顺变 yang tadi saya tulisin. Sorry. Oh di sebelah sini ya. 节哀顺变 ya betul. 谢谢 Ibu Xiuchen. Ya itu artinya turut berduka cita. Tapi penggunanya jadi tahu ya. 节哀 sama 同表哀悼 ya. 节哀顺变 同表哀悼. Jadi kalau teman-teman lagi tulisin pengumuman, maksudnya kayak buat turut berduka cita dari perusahaan apa gitu. Maka yang dipakai adalah 同表哀悼. Karena memang perusahaan itu sendiri, tapi dia sebenarnya mewakili karyawannya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang sedang berduka. Ya, Oke ya, ada Ibu Mega ya. Oke, berarti ini udah kejawab semua. Sally nggak ada suara ya. Oke. Baik ya, mungkin karena sinyal ya. Oke, baik ya. Sering lihat di film silat. Oh, tadi yang Wan Wan Sui, 对吗? Ya, jadi 皇上万岁万万岁 gitu ya. Kalau saya juga lumayan suka nonton film kolosal begitu. Jadi makanya tahu. Oke, itu tadi. Saya lanjut dulu pertanyaan berikutnya yang belum saya jawab. Ada Ibu Xiuchen, 开夜车与加班有什么区别？开夜车 ini istilah ya Bu ya. 谢谢您, 不客气. 开夜车 sebenarnya oke ya ini ya. 开车 kita kasih dulu kosakata buat teman-teman yang baru ya. 等一下. 开车 ini menyetir. Ya, bagi teman-teman yang baru, yang terutama basic, nggak apa-apa ya, ikutin dulu. Kaiche itu artinya menyetir. Jadi nanti teman-teman dapat kosakata ini, misalnya kita bilang, oh saya bisa nyetir. Oh saya tahu nih, 我会开车. Jadi satu kalimat ya. Jadi nggak apa-apa ya, teman-teman tabung dulu kosakata-kosakata baru dari program tiap hari Rabu. Nah, sekarang pertanyaan Ibu Xiuchen adalah 开夜车 gitu ya. 开夜车. Ye ini adalah malam. 开夜车 ini kalau
arti langsungnya gitu ya. Teman-teman bisa tebak adalah nyetir mobil di malam hari gitu ya. Menyetir mobil di malam hari. Itu 开夜车。开夜车要小心哦. Misalnya ya, 要注意安全, mesti memperhatikan keselamatan. Itu 开夜车. Nah, ini arti lurus-lurusnya gitu ya. Nah, arti konotasinya adalah memang sama dengan Japan. Tapi tidak semua orang tahu istilah ini masalahnya ya, 开夜车. Kadang ada beberapa daerah dia tahu, kadang ada beberapa daerah nggak tahu. Jadi hati-hati pakai istilah-istilah yang maksudnya ini kayak lebih ke bahasa slang ya. Nah, tapi kalau Japan itu udah bahasa formal. Jadi mungkin bedanya lebih ke situ ya, Bu. Kita lihat-lihat juga kalau memang kita udah sekumpulan teman yang udah biasa kita pakai bahasa slang, dia ngerti, saya ngerti, is okay gitu ya, kayak. Tapi kalau misalnya apa namanya? Ya ini arti kedua lembur ya. Kalau misalnya kita merasa takutnya dia bingung sama maksud saya, mendingan kita bilang Japan. Japan itu sudah pasti artinya lembur, Bu, ya. Oke ya, saya balik dulu nanti saya kembali lagi biar teman-teman bisa screenshot. Jadi ada Japan. Nah, kalau Japan ini benar-benar pure. Japan ini lembur. Ini benar-benar formal dan apapun kondisi bisa dipakai, orang tidak akan salah paham dan tidak akan bingung juga. Japan, oh, 好，我今天晚上加班不能参加您的课 gitu ya. Hari ini saya lembur jadi nggak bisa ikut kelas gitu. Misalnya contoh teman-teman ada yang harus lembur nggak bisa ikut kelas hari Jumat contoh. Japan lembur gitu. Jia ini artinya tambah buat teman-teman yang basic, tambah kosakata. Pan ini bukannya kelas ya, kok jadi tambah kelas jadi lembur gitu ya. Pan ini sebenarnya dari shangpan. Apa itu shangpan? Kalau teman-teman tahu, jadi pan ini bisa dua arti ya. Kalau di sini teman-teman kenal pancang. Apa itu pancang? Ketua kelas. Jadi pan bisa artinya kelas, ya kan? Nah, tapi kalau shangpan itu artinya ngantor ya. Teman-teman ada yang jauh di bawah tapi sorry saya belum bisa scroll ya, nggak apa-apa. Ngantor. Jadi kerja ke kantor itu namanya shangpan. Sehingga tambah jam kerja itu disebut japan. Oh, saya tahu ya, shangpan berarti kaitannya sama japan. Satu ngantor ke kantor, satu lagi lembur. Tapi kalau pancang, oh dia adalah artinya kelas gitu ya. Ketua kelas itu namanya pancang. Gitu. Terus ada lagi nggak yang artinya kelas? Jadi teman-teman silakan lihat, oh ini huruf Mandarin dia punya arti beberapa. Tinggal kita gabungnya kemana gitu ya. Misalnya contoh, Hanyu Ban. Apa itu Hanyu Ban? Hanyu Ban, kelas bahasa Mandarin. Ya. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau kenal, oh ini artinya ada bahasa Mandarin. Sorry. Mandarinnya saya tulis dulu biar enak ngomongnya ya, konsentrasi. Jadi teman-teman perlu fleksibel dan tahu, oh ini artinya bisa beberapa ya Laoshi ya. Jadi pan, oh shangpan, ngantor. Oh konteksnya ngantor. Tapi kalau pancang, oh iya ketua kelas. Berarti kelas di situ. Hanyu pan, oh kelas bahasa Mandarin. Kelas gitu ya. Dengan huruf Mandarin yang sama, teman-teman ya. Oke ya, itu menjawab pertanyaan Ibu Xiaozhen. Semoga kejawab ya Bu ya. Saya lanjut berikutnya. Ya nonton film wuxia pian. Wuxia itu film-film kolosal, film-film silat itu namanya wuxia pian. Ya, Dr. Evelyn juga suka ya. Oke, saya lanjut berikutnya ada pertanyaan dari Bu Xiaozhen. Oh, 寿比南山福如东海，寿比南山 itu untuk panjang umur boleh nggak Laos? Boleh. Jadi 寿 yang tadi saya bilang 健康长寿 gitu ya. 寿 itu artinya usia gitu ya. Seperti pi-nya ini seperti usianya gunung Nanshan. Kita ada namanya satu gunung namanya Nanshan. Teman-teman kebayang nggak?
usia manusia kayak seperti usianya gunung. Itu mah panjang umur, panjang banget gitu ya. Jadi mengucapkan selamat dan mengibaratkan semoga usianya sepanjang Gunung Nanshan gitu ya. Terus Fu Ru Tung Hai. Fu itu adalah fuci, hoki. Hokinya Ru di sini juga sama, artinya seperti gitu ya. Semoga hokinya kamu seperti Tung Hai. Tung Hai itu nama tempat, nama laut, namanya Tunghai, di sebelah timur. Jadi teman-teman kebayang nggak, hokinya kayak seluas laut, itu berarti hokinya banyak banget gitu ya, berlimpah-limpah kalau saya bilang. Jadi boleh Bu Xiuchen pakai Shoubi Nanshan Furu Tunghai. Jadi usianya seperti Gunung Nanshan, terus hokinya seperti laut di sebelah timur, yang artinya berlimpah ruah dan panjang umur banget gitu ya. Tapi kalau yang tadi saya ajarin tuh lebih pendek, ya dia lebih ke ya udah panjang umur gitu ya, nggak ada perumpamaan. Kalau ini lebih pakai perumpamaan. Boleh, boleh Bu ya. Artinya sama. Lanjut berikutnya belum. Oke ya. 对不起，迟到了 ya. Oke, 对不起，迟到. Pak Setiawan boleh ya, saya koreksi sedikit loh Hanyu Pinyin. Nanti berikutnya berarti sudah bisa benar. Oke ya, nggak apa-apa ya. Ini sudah sampai di sini ada yang ketinggalan sebentar ya, saya sampai bantu scroll dulu. Ya, Bukaji Ibu Xiuchen. Ya, kelas ya, kerja betul. Yang tadi ngantor. Oke, sudah. Kalau sudah di screenshot, saya lanjut dulu. Kasih Hanyu Pinyin yang benar dari Pak Setiawan. 对不起. Ininya perlu disiplin ya, nggak apa-apa ya, biar nanti sekalian beres. 对不起，迟到了. 迟到ini artinya terlambat. Ya, sorry. Oh, 对不起, kita udah belajar ya di dalam modul kita. 对不, oke. 对不起. 迟到 ini. 迟 taunya tiba gitu ya. 迟 itu telat, terlambat, tiba. 迟到了. 对不起老师，我迟到了. Kalau mau lengkap. Tapi kalau misalnya nggak mau lengkap, nggak pakai 我, nggak apa-apa. Ya, udah pasti saya. Nah, ini contoh yang tadi ya. 对不起，迟到了，没关系, nggak apa-apa ya. 对不起，迟到了. Ini ya pinyin yang tepatnya Pak Setiawan ya. Kita benarin pinyin supaya nanti pas Bapak ketik itu munculnya Hanzi-nya benar gitu ya. 对不起，迟到了. 迟到 itu terlambat. Kalau 对不起 kita udah belajar ya, maaf, sorry. Oke, lanjut lagi. Berikutnya masih ada nggak ya? Sebentar. Masih banyak ya. Sebentar saya scroll ke atas. Jadi berdasarkan urutan ya teman-teman ya. Ibu Sinta Dewi, lalu kalau tahun baru ucapannya apa aja? Oh, tahun baru biasanya sih kita bilang 新年快乐 gitu ya. Itu udah dibantu jawab sama Ibu Ajeng ya. 新年快乐. Seperti ini Bu Sinta. 新年快乐. Xin nian kuai le. Ini selamat tahun baru ya. Sebentar lagi ya. Selamat tahun barunya boleh dipakai untuk 1 Januari, boleh juga dipakai untuk Imleknya kita. Boleh ya. Selamat tahun baru. Xin nian kuai le. Xin tahun, Xin baru, nian tahun, kuai le itu happy ya. Gembira ya. Kuai le, happy. Xin baru, nian tahun ya. Xin baru, nian tahun. Oke ya, kejawab ya Bu Sinta. Lanjut dari Bu Yuliana. 你好老师，我有问题. Oke, ketikannya sudah benar ya. Kalau kita mau bilang tunggu saya 15 menit lagi ya, itu apakah benar? 请你等我15分钟. Benar Bu. 请你等我15分钟 ah. A-nya cuma tambahan kan Bu ya? A yang Ibu ketik ya. 15分钟 boleh tanpa A. A itu cuma kayak kita bilang kalimat, ekor kalimat lah ya. Kayak kita bilang
lah di bahasa Indonesia kayak gitu ya, itu tidak terlalu mempengaruhi arti. Tapi yang paling penting adalah 请你等我15分钟gitu ya. Tolong kamu tunggu saya 15 menit. Itu udah benar ya. Kalau arti 15 menit yang 一刻 itu penggunanya bagaimana, Laoshi? Sama Bu, 请你等我一刻钟，一刻钟，一刻 ya, 15 分钟 boleh ya, 15 menit. Penggunanya langsung digantikan saja Bu. Jadi 一刻 itu sama dengan 15 分. Jadi Ibu bisa langsung ganti 请你等我一刻钟, tambahin 钟 ya, karena kita cuman satuannya 15 menit gitu ya. Nah, tapi kalau nggak pakai 钟 itu dipakainya kayak gini contohnya ya. Misalnya 5.15 ya. Berarti 5点一刻. Ini perlu 钟 nggak? Boleh iya, boleh enggak. Teman-teman paham ya? Karena orang tahu tuh, oh 5点, ada jamnya di situ. Konteksnya jelas. 5点一刻. Gitu. Tapi kalau dia cuma 15 menit, nah itu teman-teman perlu tambahin 一刻钟 supaya orang tahu, oh 一刻nya maksudnya 15 menit, dia sendiri, nggak ada jam-jam di depannya, kayak gitu. Semoga kejawab ya Ibu Yuliana ya. Ini sudah? Kalau sudah, mungkin saya next dulu. Saya tulisin 一刻钟 itu 15 menit sama dengan 15分钟 15 menit. Ini 5.15 boleh. Nanti kita ada kok pelajaran untuk baca jam ya. Sabar ya teman-teman ya di lesson berikutnya. Ini boleh kok 5点 15 menit. Langsung saya nggak hafal lah istilah 15 menit itu apa gitu ya. Ya udah yang simple-simple aja. 5 jam 5 15 menit. Berarti 5点 jam 5 ya. 15分钟 15 menit gitu ya. 15 分. Ini enggak cukup, sorry. Sebentar, saya geser sedikit. Gini ya. 5点15分. 5点15分. Atau vennya mau dibuang, orang juga pasti tidak salah paham karena depannya udah ada tian, maksud saya ya. 5点15分gitu ya, jam 5.15. 10, 10, U-nya 5, jadi 15, fen itu artinya menit ya. Saya ganti warna saja. Fen ini adalah menit. 一刻 itu adalah 15 menit ya. Ini teman-teman catat aja karena baru ada pertanyaan, tapi nanti di modul kita akan jelasin lebih jelas. Jadi bagi teman-teman yang sama sekali nggak tahu cara baca jam, nggak perlu khawatir. Ini dicatat dulu ya. Nanti kita belajar caranya waktu di modul ya. Kalau ini kan karena ada teman-teman yang sudah expert, dia udah tahu istilahnya. Cuma mereka mengkonfirmasi, jadi pakainya gimana gitu ya. Pakainya sama Bu ya. Jadi kalau tunggal boleh kita tambahin 15分钟 atau 一刻钟gitu ya, 15 menit. Ini sudah, saya boleh ke halaman berikutnya. Kalau sudah oke ya, saya tuntasin dulu pertanyaan Ibu Yuliana. Bagi teman-teman yang pertanyaannya nggak kejawab, nanti boleh kopas, terus japri pancang ya. Minggu depan kita bisa bahas. Kalau kebetulan pertanyaan dari kelas tidak banyak. Jadi kalau dia cuma berdiri sendiri yang tadi saya bahas, maka teman-teman boleh bilangnya 15分钟 15分 钟, artinya 15 menit. Jadi teman-teman tahu kenapa saya pakainya lengkap ada fencung, karena di depannya nggak ada tian. Takut orang salah paham gitu maksudnya teman-teman. Karena 15分 ini bisa apa artinya yang lain lagi ya, bisa mata uang, nah masih banyak dan tulisannya sama, sehingga kalau memang artinya 15 menit silakan teman-teman ngomongnya lengkap ya, 15分钟 gitu, atau 一刻钟 一刻钟 itu 15 menit, sama kok Bu Yuliana ya. Itu saja dari saya.
Kalau 万事如意 itu artinya semua hal dilancarkan, semua hal sesuai keinginan hati. Mungkin kita bilang all the best, ya, 万事如意. Ya, ini kebetulan saya scroll ke bawah, kelihatannya Ibu Sinta, tapi bagi teman-teman yang belum sempat saya scroll, tolong ya di kopas japrinya ke panjang. 万事如意 sekalian ya. 万事如意. Ya, ini sering banget dengar ya. 新年快乐，万事如意 gitu ya. 万事如意. Saya mau jelasin ke teman-teman per huruf-hurufnya gitu ya. Jadi, wan ini adalah puluh ribu. Puluh ribu ya. Yuan itu 10.000. Wan itu adalah 10.000. Shi, shi itu adalah hal, urusan ya. Kalau wan berarti di sini 10.000 artinya banyak banget gitu ya. Banyak banget. Ru, i. Ru itu artinya mengikuti ya. I itu adalah hati. Niat hati. Jadi puluhan ribu hal atau urusan yang teman-teman impikan itu bisa sesuai dengan teman-teman. Berarti apa? Dilancarkan. Benar nggak? Kan kita semua berharap pokoknya apa yang saya inginkan tuh bisa tercapai. Itu namanya 万事如意. Nah, mungkin kalau kayak bahasa Inggris orang ngomongnya all the best ya. Semua yang terbaik yang terjadi sama kamu. Itu namanya 万事如意. Ya, cuman spellingannya adalah ini ya Bu, WANSHIRU dan YI gitu ya, bukan IE. Kayak gitu ya. 万事如 RUYI. Nah, jadi pininnya yang perlu dikoreksi Bu ya, supaya nanti ketiknya keluarnya huruf Mandarinnya ini. 万事如意. Sampai di sini oke. Bagi teman-teman yang kalimatnya belum saya sempat bacakan dan jawab, boleh japri panjang ya. Minggu depan kita bahas lagi. Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman penasaran, tapi nggak apa-apa. Belajar itu nggak ada selesainya ya. Yang penting teman-teman tetap setia terus, proses terus, semangat terus ya. 谢谢大家，希望大家一直加油. Semoga teman-teman terus bersemangat. Jangan lupa review di rumah ya. Oke, 谢谢班长，谢谢同学们，再见，拜拜。谢谢老谢谢老师，师，谢谢班班长，长，谢谢老师，谢谢谢谢班谢谢班长，长，再见。祝你们2位